Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di podcast Meksas spesial kajian Islam. Hari ini kita memasuki hari kelima, Ge. Alhamdulillah. Iya, leres ya. Tidak terasa ya. Iya, betul sekali. Kita juga hari ini memasuki hari pertama masuk sekolah setelah libur awal puasa. Masih semangat ya Bu Isra? Iya, betul. Dan alhamdulillah semoga anak-anak yang di rumah juga tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan juga bersekolah tentunya untuk menuntut ilmu, salah satu kewajiban kita. Iya, teman-teman semuanya yang hadir di podcast kali ini, kita telah kehadiran Ibu Aina Zakiatul Fuadati, Magister Pendidikan Islam. Beliau ini adalah guru agama di SMKN 1 Semen. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Aina? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah gitu ya Bu ya. Oke, baik, bahasan kita kali ini tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, khususnya kali ini bahasanya tentang hadas besar, haid dan nifas. Monggo Bu Aina, barangkali mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu Guru SMKN 1 Semen dan anak-anakku semua yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan tentang materi bab perkawis ingkang dipun haramake tumrap yang ingkang haid atau nifas. Jadi perkara yang diharamkan bagi orang perempuan yang sedang haid atau nifas. Ingkang sepindah sholat. Jadi di sini sholat itu bisa sholat wajib, sholat sunat, haram hukumnya untuk melaksanakan sholat. Berarti kalau nggak boleh sholat terus ibadahnya yang baik apa Bu? Karena kan di bulan Ramadan kayaknya suruh ibadah gitu. Iya. Kan masih ada perkara-perkara ibadah yang lain selain sholat. Contohnya kita membaca kalimat thayyibah ya, seperti kita membaca bismillah, kita membaca tahmid, alhamdulillah, kita membaca takbir dengan membaca Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, itu semua kan termasuk kalimat thayyibah, dan itu semua insya Allah nilainya luar biasa, semua bernilai ibadah. Kalau salawat gimana Bu? Oh, gak apa-apa, salawat Jibril juga ndak apa-apa ya, bisa juga salawat nariyah juga ndak apa-apa Bu Isra. Jadi banyak sekali. Yang penting kita bisa menjaga mulut kita dari menghindari kalimat-kalimat yang tidak baik untuk diucapkan, seperti kata-kata kotor atau mungkin tangan-tangan jahil yang ingin menyakiti hal-hal yang bermaksiat, gitu, itu sebaiknya dihindari. Selain sholat apa Bu? Iya. Di sini ada lagi tawaf, yaitu tawaf itu mengelilingi, kalau di posisi di Makkah ya Bu, mengelilingi Ka'bah di masjid, mengelilingi Ka'bah. Kita tidak boleh posisi, baik itu umroh wajib atau umroh sunat atau haji, kita harus posisi dalam keadaan suci. Jangan sampai kita posisi haid ya. Seperti juga kalau kita di masjid-masjid ya, kalau posisi di haid sebaiknya jangan memasuki masjid, kecuali kalau memang hanya melintasi masjid atau memang sesuatu yang mendesak yang harus kita ke masjid, seperti mengikuti kajian Islami di masjid Bu Isra. Jadi yang dikhawatirkan nanti posisi netes darah itu loh Bu. Sekarang kan sudah zamannya canggih, jadi sudah banyak menggunakan pembalut gitu pembalut ya. Itu kan nggak khawatir lagi untuk netes ke masjid, tapi jangan sampai berdiam di dalam masjid. Jadi kalau ada kajian nggak boleh iktikaf gitu ya. Gunakan di luar, jangan di serambinya. Misalkan kajian pondok Ramadan, gunakan di luar. Anak-anak misalkan ada pondok Ramadan di masjid gitu, yang di luar aja kalau posisi haid. Gitu. Yang ketiga adalah demek Quran atau menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Jadi kalau bisa posisi haid jangan menyentuh Al-Quran.
Kenapa? Itu tujuannya kita menghormati Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat mulia. Iya, Jadi, sangat suci sangat gitu ya. suci. Jadi jangan menyentuh Al-Quran ya. Tujuannya Karena sedang berhadas jadi nggak iya, boleh. nggak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, beto Al-Quran. Nah, di sini beto Al-Quran itu membawa Al-Quran. Jadi jangan membawa Al-Quran kalau posisi sedang haid. Ya. Yang kelima, candle wonten masjid. Lah ini berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf. Jadi kalau bisa jangan berdiam diri di dalam masjid. Selanjutnya adalah mahos Al-Quran atau membaca Al-Quran. Gunakan membaca yang lain saja, yang seperti tadi yang saya sebutkan, membaca kalimat thayyibah. Banyak sekali kalimat thayyibah. Kita memulai sesuatu dengan baca bismillah itu juga termasuk bagian dari kalimat thayyibah. Sesudah melaksanakan sesuatu, baca alhamdulillah. Meskipun bismillah itu masih termasuk Al-Quran tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, ya itu termasuk juga kita zikir ya, kita niati zikir tidak apa-apa. Selanjutnya adalah di sini puasa. Jelas kalau puasa kita dilarang untuk melaksanakan puasa pada waktu haid. Dan untuk yang haid posisi puasa kan tetap diwajibkan untuk mengkodok puasa. Kalau sholat enggak, pernah Kanjeng Nabi mengucapkan sama istrinya Siti Aisyah, kamu berhak mengkodok puasa tapi tidak berhak mengkodok sholat. Cuma kalau di dalam kita, di dalam ilmu fikih, jumhur ulama mengatakan kalau banyak sekali sekarang ini kalau datang haidnya, misalkan posisi sudah manjingnya waktu sholat, misalkan waktu sholat sudah datang kok belum sholat. Nah itu kan ada kewajiban untuk mengkodok sholat. Karena tadi kenapa nggak buru-buru sholat? Makanya gitu ya. Sholat itu kan yang lebih utama adalah al-awalu ya, as-sholatu ala waqtiha. Barangkali mungkin kalau sudah tahu, oh ini sudah kemungkinan mau haid kan biasanya ada tanda-tanda tertentu ya gitu. Tanda-tandanya biasanya ada gitu. Kan ya. Maka kalau biasanya, sudah begitu sebaiknya segera sholat di awal waktu gitu ya. Bisa dihitung kalau waktunya sholat, waktunya haid itu bisa dihitung. Oh ini tanggalnya sudah memasuki, dan tanda-tanda untuk perempuan insya Allah hampir sudah tahu ya tanda-tanda mau haid itu. Bagaimana tuh bisa merasakannya. Iya betul sekali. Ada lagi Bu ini selain yang ketujuh ini tadi? Yang selanjutnya adalah ini talak ya, mentalak. Jadi ini bagi yang sudah berkeluarga, untuk pas posisi haid istrinya sedang haid itu diharamkan seorang suami mentalak istrinya. Berarti kalau dilakukan itu tidak sah gitu ya? Iya haram Bu, malah hukumnya haram. Jadi disebutkan bahwa bab perkawis engkang dipun haramaken tumrap yang engkang haid atau nifas. Jadi itu diharamkan di sini disebutkan ini. Terus yang selanjutnya yang selanjutnya adalah liwat wonten masjid sekinten kuwatos tetesanipun darah. Lah niku nggih, tetesan darah khawatir nanti jatuh ke masjid. Mungkin itu saja Bu yang karena waktunya cukup ini ya, penjelasan dari Bu Aina lumayan luar biasa. Ini kalau saya bisa menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Bu Aina tadi, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu haid maupun nifas. Maka yang pertama yaitu sholat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga itu menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, kemudian yang kelima itu berdiam diri di masjid atau istilahnya itikaf itu ya. Kemudian yang keenam itu membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang kedelapan mentalak ya, dan yang terakhir itu lewat di masjidnya itu ya. Itu sekiranya enggak ada, kalau hanya melintas saja tidak apa-apa ya, yang istilahnya kalau khawatir nanti jatuhnya jatuh itu ya. Maksudnya ya, alhamdulillah yang dimasukkan di situ itu gitu ya. Oke, baik, luar biasa kajian kita menjelang berbuka ini, semoga ada manfaatnya. Saya yakin apa yang kita sampaikan hari ini pasti
sesuatu yang berharga yang patut kita ketahui karena ini adalah ilmu Allah, terutama bagi kalian yang beragama Islam. Untuk itu kita akhiri kajian kita di podcast Meksas kali ini. Sambil menunggu berbuka puasa, tentunya kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga besok kita ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain topik yang luar biasa lagi. Insya Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.